Pasar Taman Puring di Jakarta Selatan terbakar, 500 kios hangus, dan 4 tahanan Polsek Kebayoran Baru dievakuasi. Polisi menangkap tersangka pembunuh driver ojek online di Gresik, Jawa Timur. Tersangka mengaku sakit hati karena janji dijadikan pegawai negeri sipil, namun tidak ditepati. Dari gelar perkara yang dilakukan polisi dan ahli Senin kemarin, misteri tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan makin terungkap. Kompolnas bahkan bilang tinggal diumumkan saja oleh polisi. Adakah unsur pidana dalam kasus ini? Apa sebenarnya penyebab kematian korban? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog pagi ini. Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri pada tahun 1999 hingga 2000, Kwik Kian Gi, meninggal di usia 90 tahun. Kwik meninggal di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Senin malam. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini hari Selasa 29 Juli 2025 bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sar. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Yang masih menjadi sorotan kita adalah bagaimana teka-teki penyebab kematian dari tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang sudah memasuki pekan ketiga. Dan hari ini, saudara, rencananya polisi akan melakukan rilis konferensi pers keterangan terkait dengan apa sebenarnya penyebab kematian dari diplomat Kementerian Luar Negeri yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Setelah kemarin kita ketahui bersama sejumlah ahli memang sudah dihadirkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Betul, ada beberapa ahli yang dipanggil untuk didengarkan pendapatnya dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pun juga ada pihak luar seperti Kompolnas, termasuk juga dari wakil dari Kementerian Luar Negeri. Gelar perkara ini nantinya yang akan memberikan masukan dan juga pengetahuan kepada polisi untuk bisa pada hari ini, janjinya kabarnya akan dilakukan konferensi pers untuk memberitahu apa penyebabnya. Karena selama ini kan masih teka-teki kan, baik itu di media konvensional maupun juga di media sosial menjadi perbincangan. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah betul karena dibunuh ataukah bunuh diri? Iya, ini yang harus dipastikan, jangan sampai kemudian spekulasi-spekulasi liar ini masih berada di ruang media sosial dan juga perbincangan. Betul, begitu ya. Kasihan juga keluarga korban yang menanti sebenarnya apa penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan. Apalagi Adisti kan suka lihat media sosial kan biasanya. Ya sama kan, kamu juga. Kalau di media sosial juga yang lagi rame adalah soal ini nih, Indonesia versus Vietnam. Ini yang akan, iya, jam 8 malam begitu katanya. Mario tadi mau ngajakin saya nonton bersama ya, nonton bola. Betul, saya nggak dapat tiket gratis jadi nggak dulu. Nah itu dia, nanti kita akan nantikan bagaimana penampilan Garuda muda kita begitu ya, akan U23 akan melawan Vietnam, dan kita tahu perasaan mengganjal setelah kalah dari Vietnam pada final kejuaraan ASEAN U23 edisi 2023 ini masih terasa. Nah, apakah di 2025 ini menjadi titik terang? Jangan sampai kemudian Vietnam ini menang 3 kali beruntun. Adisti dukung siapa? Indonesia dong pasti. Kamu dukung siapa? Harus dukung Indonesia lah. Iya, Indonesia. Oke, nanti akan hadir informasi soal bagaimana persiapan yang dilakukan timnas U23 menjelang melawan Vietnam nanti malam. Tapi saudara, sebelum sampai ke informasi tersebut, kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa kebakaran di Taman Puring yang berhasil dipadamkan. Pemadaman melibatkan 34 unit damkar dan 115 personil.
Petugas melakukan proses pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api ataupun asap. Sekitar 500 kios di Pasar Taman Puring terdampak akibat kebakaran di Taman Puring. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Selain membakar ratusan kios, 4 tahanan di Polsek Kebayoran Baru harus dievakuasi polisi ke Mapolres Jakarta Selatan. Sebab ruang tahanan ini berdekatan dengan lokasi kebakaran, saudara. Sejumlah dokumen milik Polsek Kebayoran Baru juga turut dipindah. Untuk titik api dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu pemilik kios yang berdekatan dengan sumber api, itu berasal dari salah satu toko yang sudah ditutup. Kebetulan Pasar Taman Puring ini bersebelahan dengan Polsek Kebayoran Baru. Dengan demikian kebetulan ruang tahanannya itu berdekatan dengan posisi kebakaran ini, sehingga tahanan sebanyak 4 orang yang ada di Polsek Kebayoran Baru kita evakuasi ke rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dan inilah visual udara dari kebakaran yang menghanguskan Pasar Taman Puring. Asap tebal terlihat membumbung tinggi hingga jalur layang Transjakarta rute CSW Ciledug. Akibatnya, saudara, bus Transjakarta sempat tidak dapat melalui jalur tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Tindakan ojek pangkalan menghadang taksi online di Stasiun Tiga Rasa Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Penumpang beserta bayinya dipaksa turun di tengah kondisi hujan. Inilah momen ketika sekelompok ojek pangkalan menghentikan kendaraan sebuah taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Penumpang yang membawa bayi dipaksa turun oleh sejumlah ojek pangkalan di tengah kondisi hujan. Kondisi itu membuat penumpang menumpahkan emosinya ke salah satu ojek pangkalan. Sekelompok ojek pangkalan ini tidak terima karena ada kendaraan online yang menjemput penumpang di wilayah Stasiun Tiga Raksa. Ada seorang ibu-ibu itu bawa anak kecil, diturunin tuh sama ojek ini. Menurut aku sih sebenarnya kalau hujan ada kebijaksanaan lah, maksudnya takutnya anak gitu lagi sakit apa kan. Tapi ojek ini mungkin nggak tahu ya, nggak ngerti gitu. Udah dilarang taksi online, ojek online gitu. Kalau nganterin nggak apa-apa, kalau menjemput nggak boleh. Mungkin supirnya nggak tahu apa nggak tahu ya, kita cuma lihat gitu aja. Polisi turun tangan untuk mendalami peristiwa tersebut. Hingga Senin siang, 3 orang ojek pangkalan sudah dimintai klarifikasi oleh unit Reskrim Polsek Cisoka. Namun, polisi tidak melanjutkan proses hukum ketiganya. Dan saat ini kita akan memediasi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak akan terjadi kembali, karena memang terus terang nanti yang ujungnya adalah yang menjadi korban adalah penumpangnya. Mencegah agar peristiwa ini terulang, Polresta Tangerang akan memantau secara berkala di wilayah Stasiun Tiga Raksa. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. 2 pengemudi mobil terlibat cekcok saat antre di salah satu SPBU di Jember, Jawa Timur. Salah satu pengemudi bahkan sempat menganiaya korban. Perkelahian antara 2 pengemudi mobil ini dipicu salah paham saat antre isi BBM. Salah satu pengemudi tidak terima ditegur agar segera maju saat antre mengisi BBM hingga keduanya terlibat cekcok dan perkelahian. Usai dilerai, keduanya kembali ke antrean dan mengisi BBM. Pengemudi mobil Avanza hitam ditegur oleh pengemudi dan mengikuti, disuruh maju. Mungkin bahasanya kurang enak karena mungkin sama-sama lelah antri atau kecapean. Saat itu juga cuaca panas, emosi. Pengemudi mobil Avanza hitam memukul pengemudi mobil Grand Max pakai
potongan besi kecil, namun tidak kena di tangkis. Nah, setelah pemukulan tersebut, mereka berdua saling berdamai, tidak mau melanjutkan masalah ini. Kita ke informasi lainnya, saudara. Aksi pembubaran aktivitas ibadah berujung perusakan sebuah rumah di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Sekelompok orang mendatangi sebuah rumah di RT 03 RW 09 Kelurahan Padang Sarai yang tengah digunakan untuk beribadah. Namun kedatangan massa tersebut diiringi tindakan perusakan rumah menggunakan kayu dan batu. Akibatnya sejumlah orang panik dan langsung bergegas meninggalkan lokasi. Diduga tindakan pembubaran dan perusakan rumah dilakukan karena massa menilai aktivitas di lokasi tersebut tidak mengantongi perizinan di tengah permukiman. Polisi yang kemudian datang lalu meminta warga tidak anarkistis dan segera menyelidiki insiden ini. Buntut perusakan rumah yang tengah digunakan sebagai rumah doa Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Polisi menangkap 9 terduga pelaku. 9 orang tersebut masih berstatus sebagai saksi. Sebagian diantaranya telah mengakui melakukan perusakan. Sementara pasca pembubaran dan perusakan, polisi disiagakan di rumah doa yang juga dijadikan tempat pendidikan agama tersebut. Tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang beribadah, dan ini menimbulkan suatu keributan. Keributan ini kemudian ditindaklanjuti oleh warga masyarakat dengan pembubaran. Pembubaran inilah yang berkembang menjadi perusakan, mengamankan 9 orang di antara orang yang diduga melakukan perusakan. Dan saat ini dari 9 orang itu, informasi terakhir ada beberapa orang yang memang sebagai pelaku perusakan dan beberapa orang hanya ikut-ikutan. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Polisi menangkap tersangka pembunuh driver ojek online di Gresik, Jawa Timur. Tersangka mengaku sakit hati karena janji dijadikan pegawai negeri sipil, namun tidak ditepati. Jenazah seorang perempuan yang terbungkus dalam kardus ditemukan di pinggir jalan di Gresik, Jawa Timur. Jenazah pertama kali ditemukan oleh pencari rumput. Warga yang tidak berani membuka dus langsung melaporkan penemuan ini ke polisi. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan, polisi bilang korban adalah Sevi Ayu Claudia, seorang pengemudi ojek online warga desa Sekardangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sidoarjo. Usai diotopsi, jenazah dibawa ke desanya. Keluarga dan pengemudi ojek online ikut mengantarkan hingga ke pemakaman. Rekan kerja Selvi bilang almarhum adalah pribadi baik dan pekerja keras. Hingga kini, sepeda motor dan 3 ponsel milik Selvi belum ditemukan. Gimana? Belum ditemukan. Belum ditemukan? Iya. Ada berapa handphone? Yang kami terima informasi dari keluarga itu ada 3 handphone dan 1 sepeda motor Honda Beat warna hitam. Selang beberapa hari, polisi menangkap seorang pemuda berinisial SR. Tersangka mengaku sakit hati karena korban tidak menepati janji membantu SR menjadi pegawai negeri sipil, padahal sudah memberikan imbalan uang sebesar 5 juta rupiah. Yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia.
Polisi masih mendalami motif lebih lanjut dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan pembunuhan. Jack Robi, Dedi Herianto, Kompas TV Sidoarjo dan Gresik, Jawa Timur. Saudara, kita perbarui informasi terkait pembunuhan seorang pengemudi ojol di Gresik. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dedi, selamat pagi. Jadi motif pembunuhan dipastikan karena sakit hati atau apa? Dan bagaimana dengan barang bukti pembunuhan dari informasi yang Anda dapatkan? Ya baik Mario dan juga saudara, hingga hari ini hari ketiga pasca ditemukannya jenazah ojol Sevi Ayu Taudia, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif apakah benar pembunuhan ini dilakukan karena ada iming-iming atau terkait penerimaan PNS tersebut atau ada motif lain. Ini yang akan menjadi tugas dari pihak Satreskrim Polres Gresik untuk mengungkap. Dan juga hingga hari ini sejumlah barang bukti yang belum ditemukan itu juga masih dicari oleh tim Resmob Polres Gresik. Ada beberapa barang bukti yang dinyatakan memang belum ditemukan, yaitu satu unit kendaraan, sepeda motor, sejumlah gawai, dan juga apakah pelaku ini sendirian atau ada rekan yang membantunya, karena melihat TKP kejadian awal pembunuhan itu di Sidoarjo dan membawa korban sampai ke kedamaian Gresik ini tidak mungkin akan dilakukan atau dilakukan sendirian, pasti ada teman. Nah, alatnya juga apa, kendaraannya juga apa, sampai saat ini belum dirilis oleh Polres Gresik. Nantinya akan dilakukan sejumlah rekonstruksi dan akan menentukan pasal-pasal bagaimana rentetan atau rangkaian kejadian ini menjadi utuh. Ya, itu nanti akan kita tunggu hasilnya dalam beberapa hari ke depan, Mario. Oke, Dedi, apakah hingga saat ini sudah ada rilis atau informasi dari polisi terkait dengan bagaimana awalnya pertemuan dan juga transaksi dilakukan untuk pemenuhan janji menjadi PNS ini? Ya, hingga hari ini kita masih menanti kapan dilakukan rilis, karena kemarin saat sejumlah awak media melakukan doorstop dengan Kapolres Gresik, masih belum akan melakukan rilis karena masih menunggu atau melengkapi bukti-bukti dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Gresik. Kemarin juga Kapolres menyatakan bahwa ada sejumlah rangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan juga rekonstruksi. Nantinya setelah itu dijalani, nanti baru akan dilakukan gelar perkara dan juga rilis yang akan disampaikan di Mapolres Gresik, Mario. Ya, terima kasih Dedi Herianto, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri diberi kesempatan untuk melakukan upaya banding. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan. Mahkamah Agung dalam pengajuan banding telah menerapkan pelayanan secara elektronik demi memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat. Jadi namanya pemohon banding itu harus sudah mempunyai akun di IKOT. Nah, apabila dia sudah punya akun di IKOT, dia tinggal buka aplikasi IKOT. Nah, di situ nanti akan ada
fitur upaya hukum banding. Nah, dia akan buka itu, nanti akan dia mengisi data-data bandingnya. Para pihak itu silakan memeriksa berkas. Ini dilakukan secara elektronik juga. Jadi para pihak itu tidak perlu hadir ke pengadilan melihat berkas. Karena semua data tentang berkas perkara itu sudah masuk ke dalam sistem. Ada batas tenggang waktu untuk mengajukan banding. Itu tenggang waktu untuk mengajukan banding itu 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Ada tenggang waktu 14 hari. 14 harinya itu 14 hari apa? Apakah 14 hari kerja atau 14 hari kalender? Sesuai dengan Perma 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik, 14 hari itu adalah 14 hari kalender. Nah, nanti sebelum hari putusan, belum tanggal putusan itu, ketua majelisnya nanti akan mengajak hakim anggotanya untuk bermusyawarah. Menentukan apa sih putusan kita nanti. Nah, setelah nanti musyawarah selesai, dibuatkanlah konsep putusannya. Buatkan konsep putusannya, pada hari tanggal putusan, nanti putusan itu dibacakan secara elektronik. Jadi tidak sidang seperti yang biasa, tapi dia dibacakan secara elektronik. Diunggahlah putusan itu pada hari pembacaan secara elektronik itu. Maka pada hari itu juga, itu putusan sudah masuk ke sistem, sudah diminutasi, dan pada hari itu diberitahulah kepada PN pengaju. PN pengaju, maksudnya PN pengadilan tingkat pertamanya. Dan dalam jangka waktu 7 hari, PN pengaju itu wajib sudah harus memberitahu kepada para pihak, pembanding dan terbanding, menyebutkan bahwa perkara ini sudah diputus oleh pengadilan tinggi dengan putusan seperti ini. Sekalian juga kalau mengambil salinan putusannya silahkan. Nah, di proses itu maka proses banding itu sudah selesai. Masa waktu penyelesaian perkara banding mulai dari masuk registrasi hingga minutasi diberikan waktu selama 3 bulan. Namun dengan penerapan sistem elektronik, jangka waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat dengan rata-rata waktu penyelesaian hanya 30 hari. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sahabat Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya dari gelar perkara yang dilakukan polisi dan ahli pada hari Senin. Misteri tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan makin terungkap. Kompolnas bahkan bilang tinggal diumumkan saja oleh polisi. Adakah unsur pidana dalam kasus ini? Apa sebenarnya penyebab kematian korban? Sahabat Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog pagi ini. Tiga pekan berlalu, misteri tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan mendekati kesimpulan. Senin, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli untuk mengungkap tewasnya Daru. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas yang ikut hadir dalam gelar perkara menyebut penyebab kematian Daru semakin jelas usai adanya hasil otopsi. Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Selain hasil otopsi, sejumlah barang bukti yang ditemukan juga dibahas bersama ahli dalam gelar perkara. Meski sejumlah barang milik Daru yang sempat hilang sudah ditemukan, seperti tas miliknya, masih ada ponsel yang belum diketahui keberadaannya. Namun, polisi menyebut hal itu tidak menghambat pengungkapan fakta yang terjadi. Dari penyelidik menyatakan bahwa dengan hilangnya walaupun handphone dikasih hilang, tidak menghambat dalam pengungkapan dan untuk menemukan fakta apa yang terjadi, karena ada
ada bukti digital siber ya toh, yang dapatkan dari device lain yang kebetulan kan si ada handphone korban, baik kalau email baik WA dan emailnya kan begitu. Usai gelar perkara, rencananya Polda Metro Jaya akan mengungkapkan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan pada Selasa 29 Juli 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai gelar perkara kemarin, misteri tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan mulai terang benderang. Hari ini, Selasa, rencananya Polda Metro Jaya akan merilis penyebab pasti kematian Arya Daru. Dan pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir di studio. Ada Komisioner Kompolnas, ada Pak Yusuf Warshim, dan juga ada psikolog forensik, ada Mas Reza Indragiri. Selamat pagi ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Baik semuanya? Alhamdulillah. Ya, kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini memasuki pekan ketiga, dan kemarin ini ahli memang sudah dihadirkan di Polda Metro Jaya untuk didengarkan hasilnya, termasuk juga Kompolnas juga hadir melalui Pak Khoirul Anam. Jadi apa sebenarnya yang kemudian dibahas kemarin dan sudah dikatakan sudah secara terang benderang nih kasus ini tinggal diumumkan saja? Ya. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Jadi kemarin Kompolnas hadir dan telah melihat dan mendengarkan langsung dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan penyelidik dalam proses penyelidikan. Ada fakta dari psikologi forensik, ada fakta yang dari analisa digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik, baru ada fakta yang itu dari otopsi yang dilakukan oleh RSCM terkait dengan penyebab kematian. Kemudian dari beberapa fakta-fakta yang itu hasil permintaan klarifikasi kepada para saksi. Itu sudah diungkapkan. Intinya sebelum dilakukan gelar itu penyidik sepertinya melakukan sinkronisasi dulu. Dari fakta-fakta yang ada itu disinkronisasi, kemudian dilakukanlah penalaran bahwa ini dengan hasil otopsi yang ditunggu penyebab kematiannya apa, sehingga dilakukanlah penalaran peristiwanya ini apa, ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat kesimpulan itu sudah bisa tergambarkan. Hanya tentu Kompolnas sendiri dalam hal ini sebagai pengawas tetap perlu memberikan satu pendalaman dan analisis. Barangkali ada hal-hal yang masih bisa menimbulkan spekulasi. Ketika nanti hasil kesimpulan penyelidikannya itu katakanlah bukan tindak pidana, tapi ternyata masih ada pikiran spekulasi bahwa ini tindak pidana. Itu yang sangat penting terus kita dalami hingga yang pada akhirnya nanti apabila hari ini memang jadi akan disampaikan hasil penyelidikannya itu, tentu catatan-catatan yang tetap kita minta perhatian dan pendalaman dari penyelidik itu tetap kami sampaikan. Oke, jadi ada beberapa fakta-fakta yang kemudian disampaikan atau disampaikan kepada penyidik, diantaranya dari psikolog forensik, kemudian digital forensik, dan juga dari hasil otopsi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, begitu ya, yang kemudian dirangkai begitu ya untuk bisa memutuskan apakah ini tindak pidana ataukah bukan tindak pidana. Dari catatan Kompolnas sendiri terkait dengan ini kan sudah memasuki pekan ketiga, apa yang menjadi catatan dari Kompolnas terkait dengan penyidikan kasus ini? Catatan kita memang dan itu setuju bahwa proses penyelidikan ini penuh kehati-hatian dan dituntut kecermatan. Penuh kehati-hatian dan kecermatan. Mengapa demikian? Karena di dalam memberikan penjelasan nantinya terkait dengan hasil penyelidikan itu, bahwa kesimpulan daripada hasil penyelidikan itu bisa
tidak menimbulkan keraguan-raguan dan itu memberikan keyakinan. Nah, sehingga ketika faktanya seperti ini, hasilnya apakah ini peristiwa pidana atau bukan, itu sudah memastikan bahwa fakta-fakta dan bukti yang mengarah hasil penyelidikan itu tidak menimbulkan spekulasi. Dan tidak ada bantahan di kemudian harinya. Apapun misalnya nanti yang sering dipertanyakan di kemudian itu kan soal motif. Betul. Soal motif. Itu yang kita lihat penuh kehati-hatian. Yang kedua, dalam hal ini juga dari pihak keluarga memberikan kepercayaan penuh kepada penyelidik untuk benar-benar menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi pada almarhum ini. Nah, itu menjadi kekuatan penyelidik juga. Hanya memang kita bicara publik. Nah, publik ini kan sekarang dominan masih menganggap ini pembunuhan. Jadi ini sebenarnya dominannya kemana? Itu kita tunggu hasilnya itu nanti. Karena publik mengatakan banyak sekali dominan ke pembunuhan. Wajar. Apa yang dilogikakan, dinalarkan oleh publik itu, kami juga melihat sebenarnya itu tergambar di dalam proses penyelidikan. Bagaimanapun penyelidik sebagaimana yang telah pernah digambarkan oleh mantan Kabariskrim Pak Arief Sulistiono, itu kan membuat asumsi agar penyelidikan itu punya arah. Asumsinya kan ini pembunuhan, ini bukan peristiwa pidana, bukan pembunuhan, maka apa? Bunuh diri atau kecelakaan. Sehingga bukti-bukti dan fakta-fakta itulah yang akan menjawab asumsi itu. Kalau di masyarakat dominan pembunuhan, nah kalau dari hasil-hasil fakta kemarin itu dominannya lebih kemana? itu nanti kita akan yang tetap kita memberikan pendalaman, apapun hasilnya. Oke, saya ke Bung Reza Indragiri. Bung Reza, ini kan bisa dikatakan ini 3 pekan ya, memasuki 3 pekan. Sesulit itukah kemudian untuk bisa mengungkapkan kepada publik terkait dengan penyebab kematian tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan? Secara kronologis waktu, Kapolda Metro Jaya loh, Jenderal Bintang 2 loh, yang mengatakan bahwa kami butuh waktu sekitar 1 pekan. Itu berarti sejak awal sudah terindikasi, boleh jadi oleh pihak kepolisian ini bukan kasus yang pelik untuk diungkap. Ingat, saya menggunakan frasa ini bukan kalimat yang pelik untuk diungkap. Oke, 1. Yang kedua, saya berkesempatan bertukar pikiran dengan sejumlah mantan Kabareskrim. Bintang 3. Mereka semua juga sia sekata mengatakan ini kasus yang tidak begitu rumit untuk diungkap. 2 ya. 3. Sampai beberapa hari lalu, tepatnya kemarin atau 2 hari lalu, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya berulang kali dalam pernyataannya menggunakan kosakata apa? Penyelidik, bukan penyidik. Penyelidik. Ketika kata itu yang dipakai secara terbuka dan berulang kali diucapkan, maka kita punya alasan untuk menduga kuat tidak ada pidana. Karena kosakata yang dipakai adalah penyelidik. Beda kisah kalau penyidik. Ya, 3. 4. Sejak kasus ini terekspos ke publik, sampai tadi pagi saya coba pantau lewat media, tidak pernah sekalipun dari Polda Metro Jaya maupun Kompolnas mengangkat narasi yang bunyinya kurang lebih kami mengejar terduga pelaku atau semacam itu. Tidak ada sama sekali. 4 hal ini yang menjadi dasar bagi saya untuk memang berspekulasi bahwa boleh jadi nantinya yang akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya adalah meninggalnya almarhum memang sangat menyedihkan, tapi bukan akibat peristiwa pidana. Ini spekulasi. Definitif bagaimana ada di Polda Metro Jaya. Jadi sampai segitu aja gitu ya? Menurut saya kalau suatu kematian disebabkan oleh pidana, itu jelas domainnya ada di ranah penegakan hukum. Dalam konteks perbincangan kita berarti ada di kepolisian. Tapi kalau seseorang siapapun itu meninggal akibat bukan pidana, sesungguhnya masalahnya keluar dari kantor polisi. Oke, kalau misalkan ini bukan tindak pidana dan Anda juga mengatakan beberapa Kapolda mengatakan ini tidak sesulit itu, kemudian
Kabar Eskrim juga mengatakan tidak disusulit itu. Lalu kenapa kemudian publik seakan-akan dibuat berspekulasi ini begini segala macam gitu. Apa yang kemudian membuat rasa-rasanya kok ya lama sekali begitu untuk menentukan suatu penyebab kematian Arya Daru Pangayunan? Dari beberapa pengalaman saya membantu teman-teman di kepolisian, jelas pengalaman yang terbatas gitu ya. Saya membangun sebuah anggapan bahwa ketika polisi menangani suatu kasus yang kadung viral dan masyarakat sudah terlanjur menguncinya sebagai oh ini adalah kasus pidana, sementara hasil pengungkapan oleh kepolisian bukan pidana, maka polisi masuk ke dalam sebuah fase ketika mereka harus berpikir bukan tentang bagaimana ya pengungkapan kasusnya, bukan. Tapi harus dipikirkan matang-matang adalah bagaimana mengkomunikasikannya ke publik, termasuk ke kolega almarhum, ke keluarga almarhum dan seterusnya. Kenapa timing untuk mengkomunikasikan hasil pengungkapan kasus itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan agar tidak berdampak kontraproduktif bagi polisi sendiri. Yang saya maksud, ini masyarakat sudah berbondong-bondong menghakimi almarhum meninggal akibat pidana. Terkait TPPO, terkait kerja diplomat yang luar biasa berat, dan seterusnya. Sangat berat gitu teori yang dibangun oleh publik. Tapi sekiranya simpulan dari Polda Metro Jaya bahwa almarhum meninggal bukan akibat pidana, ini kan berarti berbenturan dengan narasi yang kadung berkembang di publik. Kalau ternyata pengumuman itu disampaikan bukan pada momentum yang pas, maka apa yang akan bisa dialami oleh kepolisian? Dicaci maki. Disebutlah polisi tidak transparan, tidak saintifik, melakukan sabotase dari dalam, obstruction of justice terhadap dirinya sendiri, menutup-nutupi keterlibatan pihak dari institusi lain dan seterusnya. Nah, polisi harus berpikir strategis tentang bagaimana pengungkapan kasus yang sudah rapi, tuntas, objektif, menyeluruh dan transparan bisa disampaikan secara apik kepada masyarakat luas. Jadi dengan kata lain pengungkapan kasus ini dilakukan oleh polisi menunggu momentum yang pas. Untuk mengumumkannya ke publik menunggu momentum yang pas. Terkait dengan menunggu momentum yang pas, pola komunikasi yang dilakukan oleh polisi itu saya memandangnya ini bentuk atau strategi yang dipakai oleh pihak kepolisian untuk mencicil informasi kepada masyarakat. Ya, karena kita juga merasakan dari awal pertama kali dicicil lah dalam tanda kutip dicicil CCTV dulu dikeluarkan, kemudian CCTV yang lain dikeluarkan, barulah kemudian ada CCTV yang di rooftop Kementerian Luar Negeri begitu ya. Dicicil sedemikian rupa sebagai bentuk pengkondisian kepada masyarakat. Pengkondisian. Agar kalau ternyata simpulan polisi ternyata berbeda dengan anggapan publik, masyarakat yang sudah dicicil informasi itu sudah akan lebih bisa menerima kemungkinan bahwa seseorang meninggal ternyata bukan akibat pidana, bahwa ternyata publik akhirnya dihadapkan pada fakta yang berbeda. Dengan kata lain, untuk mencegah terjadinya benturan tahap kedua antara polisi dengan masyarakat terkait dengan narasi yang berkembang di publik, itulah strategi yang boleh jadi sedang digunakan saat ini, yaitu mencicil informasi. Sambil mungkin nih teman-teman di Polda Metro Jaya juga melakukan cermatan terhadap sosial media netizen untuk melihat seberapa jauh netizen sudah mulai bisa menerima kemungkinan bahwa seseorang meninggal akibat bukan pidana. Benarkah demikian Kompolnas dari hasil yang sudah dilakukan pengawasan? Jadi sebenarnya polisi memang hanya menunggu momentum yang pas untuk melakukan pengungkapan sebuah kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan. Karena memang sudah terlalu banyak sekali ini ada atensi juga, kemudian juga spekulasi yang sudah berkembang di masyarakat dan juga media sosial. Kompolnas melihatnya tidak demikian, tapi melihat pada bagaimana penyelidik, sekali lagi ini penyelidikan secara sederhana, tujuannya kan penyelidikan itu untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dengan dugaan tindak pidana. Namanya penyelidikan, ini ditemukan ada orang meninggal dunia, dugaan awal ini penyelidikan ini pembunuhan dugaannya, karena apakah benar, maka dikumpulkanlah bukti-bukti dan fakta-fakta itu. Kami melihatnya bahwa tidak pada soal momentum yang tepat untuk bisa menyampaikan, karena kalau kita lihat dari proses penyidikan ini 3 kali dilakukan olah TKP.
Oke. Itu catatan penting betul yang kita lihat. Mengapa harus 3 kali? Karena memastikan apabila ini diduga bunuh diri, bagaimana pembunuh itu melakukan di kamar kos ini. Nah, karena rentang waktunya itu kan harus dilihat. Pukul 21, sekira pukul 21, istri memberikan informasi bahwa tidak bisa lagi berkomunikasi, off. Nah, bagaimana analisis digital forensiknya? Sesuai tidak? Sesuai, nah, kan begitu. Nah, di mana pada saat off itu almarhum? Dilihat analisis digital forensik, CCTV, ada Kemenlu, oh dia berada di sana. Di rooftop lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Jam berapa yang bersangkut almarhum itu sampai ke rumah kos? Ada CCTV jam sekian. Pukul 23 dia aktivitas membuang sampah, terus kembali. Nah, itulah kita lihat dan itu dilihat oleh penyelidik rentang waktu yang memungkinkan apabila itu dilakukan pembunuhan karena pukul 23 almarhum masih membuang sampah. Maka pertanyaan kapan dilakukan itu, disitulah dilakukan olah TKP. Apabila ada pembunuh yang masuk ke dalam kamar itu, dari mana dia masuk? Dilihat plafon, kamar mandi rapi. Hanya 2, pintu atau jendela. Karena jendela bisa dibuka. Nah, itulah dilakukan olah TKP, sehingga kami pun tetap memberikan catatan ketika kita coba jelaskan fakta-fakta ini kepada beberapa teman-teman kriminolog, memang dia terbagi 2. Ini ada pembunuhan, ini bukan. Nah, melihat fakta-fakta itu. Tapi di dalam penalarannya, rentang waktu. Kapan almarhum meninggal dunia, disebabkan apa, disitulah fakta itu yang akan dinalarkan, ini bukan pembunuhan, ini pembunuhan. Itulah catatan kita. Jadi memang dari sisi proses yang dilakukan itu bukan soal, sekali lagi kami melihat bukan soal timing waktunya, tapi dari olah TKP 3 kali itu sebenarnya penyidik sendiri ingin meyakinkan betul fakta-faktanya itu seperti apa. Yang kedua tentu proses komunikasi dengan pihak keluarga, yang itu terus tetap dijaga. Apa yang diinginkan oleh keluarga itu terus dijaga oleh pihak penyidik, sehingga kita terkesan memang seolah-olah lambat memberikan informasi, tapi kami sendiri sebagai pengawas tentu terus mendorong agar ada update, termasuk proses, termasuk fakta-fakta apa yang penting untuk dikumpulkan. Maka itulah kami ke Jogja. Kami Jogja bertemu dengan keluarga, memberikan satu pendalaman terhadap proses yang sudah dilakukan oleh penyidik, sehingga itu yang kita sampaikan. Sehingga apa yang kami sampaikan itu sebenarnya mendorong pihak penyidik sendiri secara bertahap menyampaikan kepada publik, termasuk tentang rooftop itu kan kami juga sudah menyebut di awal di wawancara beberapa media. Apakah itu benar? Saya katakan benar. Ada rekaman CCTV yang itu ada di rooftop. Hanya yang perlu dianalisis dan dinalarkan apa aktivitasnya. Nah, itu yang bisa menggambarkan fakta apa di situ. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya begitu kan. Ini berkomunikasi terakhir jam 9, kemudian off, tidak ada komunikasi, barulah kemudian muncullah CCTV di rooftop Kementerian Luar Negeri begitu ya, yang dikatakan bahwa Arya Daru Pangayunan berada di rooftop di lantai 12 kalau tidak salah, dan ditemukan tas berisi rekam medis dan juga belanjaan Arya Daru. Apa dari sisi psikolog forensik yang bisa dibaca dari sini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Reza. Temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pengungkapan kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri yang sudah memasuki pekan ketiga, dan rencananya memang saudara hari ini Polda Metro Jaya akan mengumumkan penyebab kematian dari
Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Masih bersama saya dari Kompolnas Pak Yusuf Warsim dan juga dari psikolog forensik sudah ada Bung Reza Indragiri. Melanjutkan tadi pertanyaan saya Bung Reza, ini yang jadi pertanyaan besar begitu ya kan, seperti dicicil ya memang informasinya begitu, dari mulai CCTV di kamar, di depan indekos, kemudian baru ada CCTV rooftop begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, ketika dari sebuah mall, ini kan informasi dari sebuah mall begitu ya, kemudian ditemukanlah visual yang memperlihatkan Arya Daru Pangayunan ini berada di rooftop. Ditemukan juga rekam medis di dalam tas dan juga telepon seluler yang sampai saat ini belum ditemukan. Padahal di awal penyelidikan polisi mengatakan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Apa yang bisa Anda baca dari sini dari sisi psikolog forensik? Terkait dengan keberadaan almarhum di rooftop, memang berulang kali di wilayah Jakarta ini terjadi peristiwa orang menghabisi hidupnya sendiri dengan cara melompat dari tempat tinggi. Memori kita berisi kenangan-kenangan tentang hal itu. Karena itu ketika kemudian publik menyaksikan ada sebuah tayangan berikutnya, yaitu tentang almarhum berada di rooftop, maka masyarakat pun serta-merta mengasosiasikan tayangan tersebut dengan ingatan yang sudah ada sebelumnya. Yaitu muncul pemikiran, adakah kemungkinan ini merupakan gambaran tentang seseorang yang sedang berencana, berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tempat tinggi. Saya katakan pemikiran semacam itu masuk akal. Tetapi saya selalu mengatakan begini ke teman-teman di kepolisian, untuk menarik sebuah simpulan definitif apakah seseorang meninggal akibat bunuh diri atau bukan, tidak cukup hanya dengan melihat unsur P atau plan atau perencanaan saja. Tapi ada 4 unsur yang harus kita takar secara terukur sehingga simpulannya sinkron atau tidak. 4 unsur itu adalah IPAD, IPAD atau iPad. P sudah kita singgung. Bagaimana orang yang tindak tanduknya di atas rooftop bisa saja ditafsirkan sedang berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi mari kita mundur ke I, ideas, pemikiran. Tercermin lewat perkataan, perbincangan, posting di media sosial, di WhatsApp, ataupun narasi-narasi lainnya. Kalau sekiranya narasi atau ideas itu gelap, mengirim pesan-pesan tentang mengakhiri hidup dan sejenisnya, maka sudah ada unsur penguat bagi kita untuk menarik simpulan, oke, boleh jadi kemungkinan ini adalah keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri. Sudah I, sudah P. Kita pindah ke A, action. Faktanya, almarhum ternyata tidak melompat dari tempat tinggi. Tetapi ditemukan dalam kondisi yang menyedihkan, mengenaskan sedemikian rupa. Berarti sudah ada satu unsur yang tidak sinkron dengan unsur lainnya. Yaitu A tidak sinkron dengan P-nya. Nah, masuk ke unsur yang keempat, yaitu death. Death, kematian. Ini yang perlu ditarik simpulan, apakah ini kematiannya kapan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan akhirnya begini. Kalau IPAD tadi itu sinkron satu sama lain, maka secara terukur kita bisa menarik sebuah simpulan bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Tapi kalau antar 4 unsur tersebut tidak sinkron, bahkan mungkin kontradiktif satu sama lain, maka kita memang harus mengecek ulang apakah dugaan tentang bunuh diri ini harus kita definitifkan atau justru harus kita bandingkan dengan kemungkinan situasi lainnya yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan nyawa. Untuk IPAD ini menurut Anda dari kasus Arya Daru Pangayunan ini sinkron semuanya? Itu yang tidak jelas. Kita pindah ke perbincangan tentang handphone. Menurut saya handphone perlu didapat untuk apa? Untuk membaca pesan-pesan seperti apa yang barangkali sudah dilakukan oleh almarhum dengan entah itu keluarga atau dengan teman atau siapapun guna menangkap ideas, yaitu pemikiran, narasi, perbincangan, posting yang bernuansa gelap atau semacamnya. Kalau handphone tidak bisa ditemukan, maka ya kita harus mengandalkan cara lain, mewawancara keluarga kah, atau dengan melakukan pembongkaran secara elektronik yang barangkali bisa dilakukan oleh teman-teman di kepolisian untuk menangkap atau ideas yang ada pada diri almarhum menjelang ditemukan dalam kondisi semenyedihkan itu. Jadi menurut Anda dengan hilangnya telepon genggam atau handphone milik Arya Daru ini bukan rujukan terakhir dan pertama, tapi kemudian juga bisa ada alternatif lainnya untuk bisa kemudian mencari tahu sebenarnya apa perbincangan terakhir. Yang saya sampaikan ini kan sesungguhnya bicara tentang profiling atau otopsi psikologis.
Otopsi psikologis itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan jejak-jejak komunikasi, atau juga dilakukan dengan cara memeriksa orang-orang dekat yang dianggap tahu tentang keseharian, kehidupan, kekhasan, problematika hidup, dan sejenisnya yang ada pada diri seseorang yang meninggal dunia. Nah, kalau profiling ini bisa dilakukan secara utuh, maka mudah-mudahan otopsi psikologisnya akan bisa berkontribusi memperkuat hasil otopsi oleh kedokteran. Oke, kalau menurut Anda dari teori yang IPAD ini ada ketidaksinkronan begitu ya, masih absurd lah ibaratnya begitu ya. Nah, kalau menurut Anda dari penilaian Anda psikolog forensik, ini lebih dominan kemana arahnya? Saya tidak hanya meninjau dari sisi IPAD ya, tapi saya di segmen sebelumnya juga mencoba menakar pernyataan sekian banyak pemangku jabatan atau pemegang otoritas yang legitimate untuk saya simak pendapatnya. Yang ingin saya katakan, kemungkinan almarhum meninggal dalam situasi natural atau alami tampaknya bisa kita kesampingkan. Kenapa? Karena ya almarhum ditemukan dalam kondisi sedemikian rupa. Dan kita tentu bersepakat itu bukanlah kondisi yang secara natural atau alami dialami oleh orang yang meninggal dunia. Satu, berarti kita kesampingkan kemungkinan yang natural. Yang kedua, kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Saya menggunakan frasa akibat perbuatan orang lain, bukan pembunuhan. Bagaimana kemungkinannya? Kemungkinan selalu ada. Tetapi bukankah Polda Metro Jaya dan Kompolnas sendiri yang mengatakan, tadi sudah diilustrasikan oleh Pak Yusuf, yang memandu cara kita berpikir untuk tampaknya kemungkinan tentang almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain pun bisa dikesampingkan. Sidik jari yang ditemukan hanya satu. Plafon tidak ada tanda-tanda dijebol atau dirusak. Pintu dalam kondisi terkunci dari dalam, kunci berlapis. Benar bahwa kemudian jendela dibuka, dicongkel, tapi oleh siapa? Oleh petugas kos. Kamera CCTV tidak menampakkan sesuatu yang mencurigakan. Penjaga kos patroli berulang kali dan melihat ada sesuatu yang janggal. Saksi sesama penghuni rumah juga tidak mendengar ada kegaduhan atau semacamnya pada malam itu. Semua itu sekali lagi memandu kita untuk berpikir bahwa kemungkinan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain tampaknya juga bisa dikesampingkan. Sudah dua yang bisa dikesampingkan. Alhasil sekarang tinggal dua lagi. Yaitu almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, ataukah almarhum meninggal akibat kecelakaan. Menurut Anda dari dua ini yang paling possibility? Saya memilih untuk menunggu pengumuman resmi saja dari pihak Oke, kepolisian. baik. Tapi saya lebih nyaman untuk mengatakan begini. Karena begini Mbak Dis, dari 4 situasi yang saya sebut tadi, yang pidana cuma satu, yaitu meninggal akibat perbuatan orang lain. Inilah satu-satunya ruang bagi publik untuk mendiskusikannya secara terbuka. 3 kemungkinan yang lain bukan pidana. Karena bukan pidana, maka sesungguhnya kita punya keinsafan, ini isu privat manusia. Ini masuk ke dalam isu privat. Betul. Dengan demikian ada batasan bagi kita untuk berdiskusi, berimajinasi, berspekulasi atau apapun itu tentang penyebab meninggalnya almarhum. Karena itu, saya mencoba untuk membatasi diri dalam batasan itu dengan mengatakan pilihannya hanya 2. Apakah polisi akan menyimpulkan almarhum meninggal akibat pidana, ataukah almarhum meninggal bukan akibat pidana? Perkiraan saya, dengan menyisir kemungkinan-kemungkinan tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan tampaknya adalah dengan segala hormat ke keluarga almarhum, almarhum meninggal bukan akibat pidana. Simpulan definitif ada di Polda Metro Jaya. Tentu kesimpulan akhirnya kita menyerahkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya. Tapi kalau kemudian kita lihat ya, mohon maaf sekali dengan ditemukannya almarhum dalam kondisi seperti itu, begitu kan? Ini kan kehabisan nafas, begitu ya, kehabisan oksigen, afiksia, begitu ya. Tapi kemudian yang berkembang juga kok lilitannya terlalu rapat, terlalu banyak jadi spekulasi. Nah, bagaimana Anda psikolog forensik melihat soal ini? Ada satu informasi yang tadi sepertinya sudah saya sampaikan. Berspekulasi tentang arah lipatan lakban, gulungan lakban segala macam, itu bisa saja. Saya tidak cukup kompeten untuk sampai ke sana. Tapi saya terkenang perkataan Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas, yang mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan sidik jari, hanya ditemukan 1 sidik jari. Ya sudah. Yaitu sidik jari almarhum sendiri. Nah, bagi saya, temuan dari Kompolnas ini jauh lebih definitif, jauh lebih memiliki daya kendali terhadap bagaimana kita berpikir ketimbang kita bicara tentang lipatan rapi dari sebuah lakban dan sejenisnya. Mungkin ini pemikiran saya yang tidak cukup sampai ke
analisis tentang bagaimana bentuk lipatan lakban itu bisa saya tafsirkan. Apakah itu merupakan perbuatan almarhum ataukah perbuatan orang lain? Termasuk juga yang juga jadi pertanyaan saya adalah rekam medis yang kemudian dibawa almarhum, kemudian saya nggak tahu ya, memang sengaja ditinggalkan atau seperti apa gitu di lantai 12 itu Kementerian Luar Negeri. Itu yang kemudian jadi pertanyaan juga besar bagi kita semua selanjutnya. Menurut Anda dari sisi psikolog forensik bagaimana? Oke, tadi ada dugaan rencana untuk mengakhiri hidup begitu ya. Tapi kemudian kenapa kemudian ada juga rekam medis di sana? Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan apa sesungguhnya makna barang yang ada di rooftop itu. Apakah ditinggal ataukah tertinggal? Apakah rekam medis itu justru bisa membantu kita untuk melakukan otopsi psikologis misalnya dengan melacak riwayat kesehatan almarhum? Kemungkinan itu selalu ada. Oke, Pak Yusuf Warshim, soal penemuan rekam medis, apakah ini juga sudah dikomunikasikan juga ke keluarga almarhum Arya Daru? Ya, apapun komunikasi yang terjadi antara penyelidik dengan pihak keluarga sejauh ini cukup aktif, sehingga perkembangan fakta-fakta yang didapatkan kami lihat selalu diupdate untuk memberikan semacam kepercayaan, karena kekuatan utamanya kan ada pada keluarga. Beda kalau keluarga sendiri itu sudah dari awal menganggap ini bukan meninggal sendiri tapi ini pembunuhan, gitu. Itu beda lagi itu. Tapi karena keluarga ini memberikan kepercayaan penuh kepada penyidik, apapun hasilnya mereka akan terima, tapi kan penyidik selalu memberikan informasi, termasuk ya barang-barangnya. Nah, terkait dengan yang di rooftop itulah bagian dari itu kan fakta. Itu kan disinkronkan, mengapa ditinggal atau sengaja ditinggal, begitu. Itu bagian dari fakta. Nah, kita lihat penyelidikan ini memang melibatkan apa yang dimaksud oleh Bang Reza itu terkait dengan otopsi forensik. Itu kan dilakukan dan itu ke belakang dia, ke belakang. Pada saat mereka melihat ke belakang itu membutuhkan juga fakta-fakta yang bisa dikemukakan dari analisis digital forensik. Apa yang ada dalam digital almarhum yang itu bisa menerangkan fakta-fakta yang itu bisa menjadi informasi untuk dilakukan otopsi psikologi forensik oleh Apsipor. Itu cukup panjang, itu menarik ke belakangnya sampai ke tahun 2013 kalau ingatan saya, sampai ke belakang informasi yang dilakukan analisis sehingga dari 2013 itu bisa digambarkan bagaimana sebenarnya almarhum ini, sosoknya seperti apa, ada hal-hal apa yang itu punya hubungan dengan peristiwa meninggalnya almarhum di kamar kos itu. Itulah dilakukan analisis. Nah, itu menjadi fakta yang penting juga untuk dilakukan otopsi oleh psikolog forensik. Nah, sehingga dengan fakta-fakta yang tadi ada analisis digital forensik, ada fakta yang dari psikolog forensik, dan fakta yang dari otopsi hasilnya sudah ada, itu disinkronisasi sehingga menjadi sebuah peristiwa yang menjelaskan ini kesimpulan penyidikannya pidana atau bukan. Kalau Bang Reza tadi memberikan keyakinan, dominannya bukan pidana. Bukan pidana. Dugaan saya. Ada dugaan. Tapi beberapa diskusi saya dengan para kriminolog masih memungkinkan bahwa ini pidana, tapi tentu saya menyimpulkan apabila ini pembunuhan, maka ketika ditemukan sidik jari hanya korban, maka tentu dilakukan dengan sangat rapi. Sangat rapi itu membayangkan dia bisa masuk ke kamar itu, barangkali kepalanya ditutup dengan penutup yang tidak bisa jatuh rambutnya, karena kalau jatuh rambut pelaku bisa diperiksa DNA, ketahuan. Jadi membayangkannya seperti itu. Tentu ini sekali lagi bagaimana situasi di TKP sudah dilakukan olah TKP, kami melihat penyidik melakukan imajinasi dalam asumsi-asumsi 3 tadi. Ini pidana, ini bukan, dan bukannya itu dipecah lagi. Ini bunuh diri dan ini meninggal karena diduga kecelakaan. Fakta-fakta itulah yang kemarin disinkronisasi sehingga meskipun masih ada yang tertinggal handphone itu belum ditemukan, menurut kami memang handphone itu tetap perlu untuk dicari. Hanya seberapa penting di dalam menjelaskan sebagai bukti dari handphone itu
itulah pada fase penalaran. Penalaran hukum untuk mengambil kesimpulan dengan rangkaian fakta-fakta ini, beginilah peristiwanya. Oke, kalau Anda lihat dari saksi-saksi yang sudah diperiksa begitu ya, saksi-saksi yang sudah diperiksa, adakah di luar saksi-saksi tersebut, di luar orang-orang terdekat? Atau semuanya orang-orang terdekat almarhum? Pertama, kita melihat mengapa saksi ini diperiksa tentu sesuai dengan petunjuk dan fakta-fakta yang awalnya sudah ada. Nah, saksi yang kami lihat kalau kita dapat klasterkan sepertinya dari keluarga, dari lingkungan kos itu, hanya yang kami terus akan dalami seberapa penting saksi penghuni kos lain. Itu sebenarnya ada dalam catatan kami. Yang kami catat tentu kami tidak ingin berspekulasi karena ini kan due proses model, hak-hak asasi orang lain harus dihargai. Ketika memang tidak punya hubungan langsung penghuni kos lain itu untuk dimintain keterangan kan harus dipertimbangkan lagi. Dari pihak Kemenlu ada juga sejauh ini 3 klaster itu sih yang terlihat cukup jelas. Orang-orang yang dijadikan sebagai saksi dimintain keterangan ataupun klarifikasi, meskipun kita mempertimbangkan penghuni kos lain itu kalau bisa dimintain klarifikasi semua. Tapi sekali lagi karena pilihannya adalah due proses model, hak asasi penghuni kos itu yang tidak punya hubungan langsung, tentu itu harus tetap dipertimbangkan. Oke, jadi klaster yang paling penting adalah klaster yang di lokasi, begitu, kos, kemudian ada klaster Kementerian Luar Negeri, dan juga ada klaster keluarga. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Singkat saja. Kalau memang klasternya hanya 3 kelompok itu, maka kita bisa pahami mereka-mereka ini adalah yang diasumsikan yang tahu tentang kehidupan almarhum. Mengesampingkan kemungkinan ada pihak eksternal yang melakukan perbuatan apapun terhadap almarhum. Itu artinya, kalau saya menafsirkan, semakin kuat dugaan saya. Sekali lagi hanya sebatas dugaan. Bahwa terbatasnya saksi dari 3 klaster itu mengindikasikan dari pihak kepolisian pun baru sebatas penyelidikan yang belum menemukan ada unsur pidana di balik meninggalnya almarhum. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apa keterangan polisi yang nanti dirilis begitu ya di siang nanti kita akan tunggu juga. Kompolnas juga akan mendampingi atau kemudian pure dari Polda Metro Jaya? Kami terus berusaha untuk memantau karena kami sudah menyampaikan pada saat klarifikasi dan rilis kita bisa hadir, termasuk dari pihak keluarga kita sarankan juga bisa hadir. Oke, berarti kita harapkan juga ini biar cepat selesai begitu ya, biar keluarga korban juga terjawab, publik juga tidak semakin liar untuk berspekulasi dan juga berasumsi. Terima kasih Bung Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami, Pak Yusuf Warshim dari Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lihat bagaimana keterangan resmi yang diberikan oleh Polda Metro Jaya siang nanti. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, seorang warga negara asing ditangkap setelah merampok uang ratusan juta rupiah milik salah satu money changer di Kuta, Bali. Dalam aksinya pelaku mengaku sebagai Interpol. Seorang warga negara asing ditangkap oleh warga di kawasan Kuta, Badung, Bali saat terlibat kejar-kejaran dengan pegawai money changer. Ia ditangkap lantaran mencoba membawa kabur uang senilai 191 juta rupiah milik money changer. Sepeda motornya terjatuh dan sejumlah uang pecahan Rp100.000 berhamburan di jalan. Kejadian bermula saat pelaku dan rekannya meminta pihak money changer datang ke villa tempat ia tinggal untuk menukarkan uang senilai $12.000 dengan uang rupiah. Kepada petugas money changer, pelaku mengaku sebagai anggota Interpol. Namun bukannya menukarkan uang, keduanya justru menganiaya petugas money changer dan langsung membawa kabur uang tersebut. Terlapor menghubungi operator PT Artajaya Dewata untuk menukar uang sebesar $12.000 dan terlapor minta untuk diantarkan uang tersebut ke salah satu villa. Setelah selesai terlapor tidak menunjukkan uang dolarnya. Jadi yang pelaku ini tidak menunjukkan uang dolarnya, tiba-tiba turun dari lantai 2 salah satu temannya yang mengatakan dirinya bahwa yang tersebut adalah Interpol, dan selanjutnya mencekik dan mempiting leher kedua korban.
Pelaku kemudian dibawa polisi ke Mapolsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi juga tengah memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, sebagai bentuk pengawalan langsung atas proses penyaluran bantuan, Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan kembali meninjau secara langsung pelaksanaan penyaluran BSU kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Peninjauan ini bertujuan memastikan bahwa bantuan yang bersumber dari data peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi kriteria dan membutuhkan. Sekaligus mengawal ketepatan sasaran serta efektivitas implementasi program bantuan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyampaikan bahwa program BSU merupakan langkah nyata dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Wapres dan kepada Bapak dan Ibu semua, secara nasional itu rata-rata sudah 92%, tapi memang tantangannya di PT Pos baru sampai 80% ya. Wapres sendiri menekankan bisa disegerakan, dan kita harap nanti juga ada suatu inisiatif yang berbeda dari PT Pos, dan saya juga mengharapkan sama gitu ya, karena ini sudah kita rancang sebenarnya harus sudah lebih selesai lebih dari ya, lebih cepat, lebih baik, sehingga target untuk peningkatan daya beli itu bisa. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudia Iriawan Buntoro menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga kualitas data peserta sebagai dasar utama penyaluran BSU. Komitmen kami di BPJS Ketenagakerjaan tentunya ingin memastikan bahwa data-data yang kami berikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu sumber data penyaluran BSU ini itu benar-benar dengan kualitas yang baik, dengan integritas yang tinggi, sehingga kita juga ingin mengajak teman-teman di perusahaan, terutama peserta kami, untuk terus mengupdate, memperbarui data-datanya, sehingga informasi yang kami dapatkan dari perusahaan itu benar-benar bisa termutakhirkan. Peninjauan penyaluran BSU yang digelar di kantor Pos Pekanbaru Riau ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menjamin bantuan pemerintah diterima oleh pekerja yang berhak. Dukungan dari PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi turut memastikan BSU tersampaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, dunia otomotif Indonesia kembali menyemarakkan panggungnya melalui Gias 2025. Salah satunya produsen otomotif global yang hadir dengan varian SUV terbarunya pada event bergengsi di tanah air ini. Mitsubishi Motors Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI memperkenalkan varian terbarunya, yakni Mitsubishi Destinator, sebuah premium family SUV yang dirancang khusus untuk menemani aktivitas modern masyarakat Indonesia yang semakin maju. Ya, di ajang Gias 2025 ini Mitsubishi Motors menghadirkan sebuah produk yang merupakan produk global yang pertama kali diluncurkannya itu di Indonesia. Ini produk buatan Indonesia, disurvei dan dikembangkan di Indonesia untuk masyarakat Indonesia, tapi nanti akan dijual secara global. Namanya adalah Mitsubishi Destinator. Jadi ini adalah sebuah premium family SUV yang punya banyak sekali keunggulan. Mobil yang baru saja diluncurkan secara world premiere di Indonesia ini mengusung desain premium family SUV 7-seater berkelas. Dengan tampilan luar yang sporty khas SUV terkini, mobil ini mengusung konsep dynamic shield serta interior yang dirancang premium dan nyaman. Dilengkapi dengan panoramic sunroof yang memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi semua penumpang disertai berbagai fitur yang lengkap. Tak hanya itu saja, kendaraan ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih berteknologi ADAS Diamond Sense. Menurut saya tidak semudah itu juga mereka berasumsi ini hanya dipanjangkan. Karena ingat, headroom, legroom, kemudian shoulder room, itu semua jadi satu package yang akan menjadi keunggulan untuk ditawarkan.
Jadi mungkin ada baiknya datang ke Gias, lihat langsung mobilnya, karena begitu mobilnya disebelahin berdua, itu totalnya dua mobil yang sangat berbeda. Dengan menghadirkan desain yang elegan, kenyamanan maksimal, dan keamanan yang terpercaya, Mitsubishi Destinator dapat membawa Anda menuju grand destination yang diimpikan. Produsen otomotif multinasional ini juga menawarkan berbagai promo eksklusif selama Gias berlangsung hingga 3 Agustus mendatang di Hall 10 ICE BSD. Momentum ini sekaligus menegaskan komitmen 55 tahun pabrikan mobil asal Jepang dalam menemani petualangan hidup masyarakat Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Industri pada tahun 1999 hingga 2000, Kwi Kian Gi, meninggal di usia 90 tahun. Kwi meninggal di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan pada Senin malam. Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Brema Ratenaya, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas era Presiden Megawati Soekarno Putri, Kwi Kian Gi, tutup usia. Kwi Kian Gi meninggal dunia di usia 90 tahun di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan, Senin 28 Juli 2025, pukul 10 malam. Keluarga membawa jenazah Kwi Kian Gi ke Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Kamar A dan B, Jakarta Pusat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari keluarga. Kwi Kian Gi, ekonom era reformasi yang juga pernah menjabat sebagai Menko Bidang Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid, meninggal dunia di usia 90 tahun. Kwi Kian Gi yang juga fungsionaris PDIPD pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kwi Kian Gi sudah menjadi ekonom di era Presiden Soeharto. Sebagai bentuk pengabdian untuk dunia pendidikan Indonesia, Kwi Kian Gi mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Kwi Kian Gi yang merupakan tokoh ekonomi dan politik nasional, lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah pada 11 Januari 1935. Kwi Kian Gi adalah Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di tahun 1999 hingga 2000, serta menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas di era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004. Sementara itu, kabar duka disampaikan beberapa tokoh nasional, salah satunya dari Sandiaga Uno. Melalui akun X-nya, Sandiaga Uno mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi sempat menjadi penasihat bidang ekonomi pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno jelang pemilu 2019 lalu. Menurut Sandi, Kwi Kian Gi adalah mentor yang tidak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Selain itu, Sandi juga mengunggah foto bersama Kwi Kian Gi dan Prabowo Subianto. Saudara, pemikiran ekonomi Kwi Kian Gi apa saja di masa lalu yang masih relevan sampai saat ini? Kami akan bertanya ke Profesor Rahma Gafmi, Guru Besar Ekonomi Universitas Erlangga. Selamat pagi, Prof. Rahma. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Prof, kita sama-sama berduka. Ekonom senior dan Menko Ekonomi era Gus Dur, Kwi Kian Gi meninggal dunia, berpulang seperti itu ya. Kemudian, Prof, ini secara umum apa saja pemikiran-pemikiran yang masih relevan dari Kwi Kian Gi, terutama sejak era reformasi setelah tahun 98? Baik, sebelumnya saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Erlangga. Turut berduka kita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Pak Kwi Kian Gi ini sebagai ekonom dan sekaligus politikus yang luar biasa. Baik, langsung Mas Bremana, sebenarnya Pak Kwi Kian Gi ini adalah seorang ekonom yang juga mempunyai suatu peran yang luar biasa terhadap
keberlangsungan negara kita di Indonesia, mulai dari era pemerintahan Gus Dur sampai Megawati, yang dimana saya melihat unik sekali Mas waktu itu. Beliau seorang menteri, namun beliau tetap bersikukuh dengan apa yang menjadi suatu seorang pemikir ekonomi, apabila misalnya kebijakan pemerintah itu, walaupun notabene kebijakan itu adalah kebijakan yang dibuat Pak Kwik Kian Gi sendiri, beliau adalah sangat kritis begitu dan tidak takut pada saat itu untuk diberhentikan sebagai menteri begitu. Nah, oleh karena itu yang saya lihat Mas Bremana, Pak Kwik Kian Gi ini menekankan pentingnya pada pemerataan ekonomi dan juga mengurangi kesenjangan sosial. Nah, pemikiran ini sebenarnya dari era zaman Gus Dur sampai ke sekarang, hemat saya itu masih relevan Mas, dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini, di mana masih ada banyak kesenjangan ekonomi yang luar biasa, baik itu yang terjadi di kota-kota besar maupun di perdesaan. Yang kedua itu adalah beliau ingin menekankan pentingnya pembangunan itu yang inklusif dan berkelanjutan, yang dimana itu adalah memperhatikan aspek lingkungan dan sosial seperti itu. Nah, tentunya untuk saat ini Mas Bremana, karena kita ini sudah mengalami degradasi, terutama adalah mengenai terkait dengan lingkungan, maka ini perubahan iklim dan sebagainya, konsep ini masih relevan dalam konteks pembangunan yang akan kita bangun, bagaimana kita secara inklusif dan berkelanjutan, dan juga pentingnya dari apa yang disebut Pak Kwik Kian Gi ini mengenai lingkungan, karena kita ini sekarang sudah mengalami perubahan iklim yang luar biasa, dan ini juga sangat relevan untuk saat ini. Dan Pak Kwik Kian Gi juga menekankan adanya suatu kepentingan kemandirian ekonomi dan artinya mengurangi ketergantungan pada pihak asing seperti itu. Nah, ini juga bagaimana pengembangan ekonomi nasional, bagaimana kita juga bisa meningkatkan daya saing untuk industri kita di Indonesia, ini cukup bagus. Dan paling penting adalah bagaimana beliau juga melihat dalam reformasi ekonomi Indonesia pada era reformasi, dengan tentunya menekankan pentingnya transparansi, akuntability, dan juga good governance. Nah, pemikiran ini masih relevan dalam konteks perbaikan governance dan juga mengurangi corruption di Indonesia. Begini Mas Bremana, terkait dengan governance, yang saya lihat memang untuk saat ini itu penting Mas Bremana, karena kita yang terjadi saat ini itu masalah besar adalah pada institutional problem, yang tentunya di sini berpusat pada tatanan suprastruktur dan governance. Nah, Indonesia memang saat ini menghadapi berbagai tantangan institusional yang terkait dengan struktur dan governance. Nah, oleh karena itu tentunya saya akan menambahkan di sini Mas Bremana bahwa struktur itu mulai dari birokrasi yang kompleks, artinya proses pengambilan keputusan yang lambat dan juga berbelit-belit dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan, ini juga perlu diperhatikan sesuai dengan apa yang menjadi suatu masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran tajam Pak Kwik. Dan juga mengenai sentralisasi versus desentralisasi. Artinya yang saya lihat antara perimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah juga itu masih menjadi tantangan, dengan beberapa pihak merasa bahwa desentralisasi itu belum berjalan efektif. Apalagi sekarang banyak sekali kebijakan yang top down. Banyak contoh yang sekarang dibuat oleh pemerintah baru ini yang kebijakan-kebijakannya itu top down. Nah, ini juga akan berbenturan dengan apa yang disebut dengan desentralisasi. Nah, terkait dengan governance Mas Bremana, ini kita tidak terlepas dari corruption, karena korupsi ini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, dengan banyak kasus korupsi tentunya yang melibatkan pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Ini juga menjadi poin pemikiran
pemikiran yang sangat serius oleh Pak Kwik Kian Gi, terutama adalah mengenai transparansi dan akuntabilitasnya. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas tentunya dalam pemerintahan ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan juga dapat menghambat pembangunan Indonesia yang disebut dengan inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagaimana kita harus memperbaiki kualitas pelayanan publik, karena ini masih menjadi tantangan dengan banyaknya masyarakat yang merasa tidak puas juga dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Upaya-upayanya adalah bagaimana pemerintah itu dapat mereformasi birokrasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta tentunya transparansi dan akuntability, dan juga menegakkan suatu keadilan dan memberikan suatu corruption yang bekerja sama antar aparat penegak hukum yang terintegrated, itu sangat penting. Oleh karena itu ini penting sekali. Nah, pemikiran-pemikiran yang lain itu masih banyak, Mas Bremana, terkait dengan mulai dari kita melihat dari pengembangan sektor real dan sebagainya, itulah yang diberikan oleh Pak Kwik Kian Gi, pemikiran yang sangat tajam. Ya, Prof. Rahmat, tadi menarik memang salah satu yang Anda sampaikan terkait dengan governance gitu ya. Kita bicara sekarang terkait dengan fiskal kita yang mungkin tertekan gitu ya dengan keadaan ekonomi dari luar maupun dari dalam negeri. Anda melihatnya ketika pemikiran-pemikiran dari Kwik Kian Gi ini khususnya terkait dengan manajemen resiko APBN, kemudian ini seperti apa kira-kira relevansinya dengan sekarang, dan mungkin dikaitkan juga dengan waktu kita pernah tertekan juga luar biasa di 98 waktu itu. Gini Mas, Pak Kwik Kian Gi itu menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau sumber pendapatan. Hal ini tentunya yang hemat saya itu masih relevan dalam konteks di mana Indonesia itu perlu meningkatkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada komoditas tertentu. Karena kita tahu bahwa kita Indonesia masih banyak sekali impor komoditas, bahkan ada 11 komoditas kita masih impor, Mas Bremana. Terus yang kedua, bagaimana Kwik Kian Gi di sini juga menekankan pentingnya manajemen risiko APBN yang prudent dan hati-hati, karena ini pemerintah juga perlu mengelola APBN dengan kehati-hatian untuk menghindari risiko default ataupun risiko defisit yang besar, serta juga meningkatkan stabilitas ekonomi yang tentunya sangat membawa dampak yang kurang baik terhadap masyarakat, terutama pada kesejahteraan. Walaupun saya tahu bahwa seluruh kebijakan yang diberikan atau yang dibangun oleh pemerintah itu adalah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di sini adalah manajemen risikonya yang kurang diperhatikan, yang saya tahu. Terus juga bagaimana Kwik Kian Gi juga menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tepat, terutama adalah untuk mengendalikan inflasi dan juga meningkatkan stabilitas ekonomi, karena dalam konteks ini di mana tentunya Bank Sentral di sini di Indonesia perlu mengelola kebijakan moneter dengan kehati-hatian supaya mengendalikan inflasi dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan punya dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dan juga paling ditekankan lagi oleh pemikiran Kwik Kian Gi itu tidak pernah luput beliau, yang saya tahu itu selalu mengatakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi itu nomor satu, karena ini adalah terkait dengan bagaimana publik itu bisa mempunyai suatu trust terhadap pemerintah. Nah, juga kita melihat juga Pak Kwik bagaimana dari tahun 98 kita mengalami krisis. Pak Kwik itu selalu memberikan contoh-contoh sampai pada krisis finansial global, dan beliau itu juga tidak takut selalu bertolak belakang yang kontradiktif pemikiran-pemikirannya dengan pemerintah, namun beliau tujuannya adalah pentingnya untuk membangun Indonesia ke depan dengan segala kejujuran yang memberantas korupsi, dan juga ada niat atau goodwill dari seluruh elemen yang tidak terbatas seperti itu, bagaimana dapat meningkatkan kemampuan bisa mengelola risiko-risiko yang ada, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Dan juga tantangan-tantangan ini sangat berat, Mas Bremana, karena kita sekarang masuk pada era deindustrialisasi. Demikian, Mas.
Oke, baik Prof. Selain kita mungkin punya tantangan dari luar gitu ya, kita juga punya tantangan dari dalam negeri sendiri. Pak Prabowo beberapa waktu lalu sempat membocorkan ataupun mengeluarkan istilah baru serakanomics gitu ya, yang menyentil pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip ini serakah, bukan lagi nyari keuntungan tapi mengeruk keuntungan dari kondisi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja. Ini juga ada satu buku Prof dari Kwi Kian Gi kalau tidak salah, yang nasibnya nasib rakyat Indonesia, yang isinya tuh eksploitasi ugal-ugalan kekayaan alam bangsa Indonesia oleh korporasi asing. Nah, ini buku yang mungkin beberapa tahun lalu sudah lama tapi kemudian bisa sangat-sangat relevan untuk kondisi sekarang. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Betul, karena gini Mas, tentunya Kwi Kian Gi ini melihat ya, eksploitasi sumber daya alam kita oleh korporat asing sudah dimulai dari zaman Orde Baru yang luar biasa gitu ya. Namun signifikansi multiplier efek terhadap kesejahteraan masyarakat itu tidak dirasakan. Nah ini mungkin Pak Kwi Kian Gi itu merasa sedih. Selama ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita mempunyai suatu sumber daya alam yang dikeruk yang luar biasa oleh asing, namun tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama adalah yang berada di sekitar eksploitasi sumber daya alam itu. Dan bahkan Mas Bremana, lucunya di sini kalau kita melihat di daerah-daerah Mas, banyak sekali tambang yang dilakukan di sana, namun pertumbuhan ekonominya masih rendah gitu ya. Jadi ini apa artinya ada suatu pengelolaan sumber daya alam kalau tidak ada multiplier effect pada masyarakat sekitar. Nah ini tentunya kan ada apa sebenarnya di sini. Nah ini perlu Pak Kwi Kian Gi ingin ke depan ya pemerintah ini transparansi dan akuntabilitasnya itu juga diberikan kepada publik gitu, supaya tahu dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang luar biasa, kandungan emasnya yang luar biasa, nikelnya yang luar biasa, bahkan yang terbesar kedua di dunia. Nah ini mana hasilnya? Itu Pak Kwi Kian Gi seperti itu. Nah ini mungkin Mas Bremana, pemerintah ini juga dalam hal ini dalam mengelola bisnis yang ada sekarang ini tentunya juga berpikir untuk keberlanjutan pada program pembangunan yang sustainable, inklusif dan berkelanjutan. Kenapa? Jangan sampai salah urus gitu, jangan sampai mismanage gitu ya, memanage cara-caranya memanagenya itu salah gitu ya. Nah ini yang nanti akhirnya akan berdampak pada siapa yang rugi, yaitu masyarakat kita sendiri yang akan mengalami gitu. Jadi ini perlu pemikiran-pemikiran yang tajam, karena gini Mas Bremana, kita ini sekarang ya, dulu era Soeharto itu mempunyai suatu model perencanaan yang spesifik dan terstruktur dengan repelitanya gitu ya. Nah sekarang ini nggak jelas runtutannya apa yang harus jadi skala prioritas, apa setelah skala prioritas itu terjadi, apa berikutnya, mana yang paling penting, yang harus paling berdampak pada misalnya daya beli masyarakat, supaya sejahtera semua masyarakatnya seperti itu. Nah itu penting, perencanaan atau green design yang cukup bagus untuk pola-pola ekonomi Indonesia ke depan, seperti itu Mas. Baik, Prof, ini kan menarik juga. Ini terakhir, Prof, terkait tadi pernyataan Anda, memang Pak Kwi Kian Gi ini orang yang kritis walaupun memang pernah berada di dalam pemerintahan gitu. Nah, ketika pernyataan ataupun sikap dari Pak Kwi Kian Gi semasa hidup, semasa menjabat, yang selain di dalam pemerintahan, beliau juga seorang ekonom yang kritis dan bebas berpendapat. Anda melihatnya apakah memang Pak Kwi Kian Gi ini menginginkan juga bahwa ekonom-ekonom di Indonesia ini juga bisa bebas bersuara, terutama apalagi mereka-mereka yang berada di dalam pemerintahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang sedang diambil seperti itu, Prof? Betul Mas Bremana. Jadi beliau itu menginginkan, walaupun kamu masuk ke dalam pemerintahan, tapi kamu bersuara kalau itu nggak benar gitu loh. Kenapa? Karena ini kalau kamu membiarkan, maka itu akan memasuki pada jurang yang lebih dalam, jurang-jurang kesalahan yang lebih dalam, yang juga akan mengancam pada keberlangsungan ekonomi yang sustainable, keberlangsungan pada kesejahteraan masyarakat ke depan, seperti itu. Artinya Pak Kwi Kian Gi itu menginginkan, walaupun kalian itu masuk ke dalam pemerintahan, kalau itu memang kurang betul artinya signifikansi pada multiplier effect kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya kamu sampaikan, nggak perlu takut. Kalaupun kamu misalnya tidak punya jabatan, nggak apa-apa,
nggak penting itu, Pak Kwi Kian Gi bilang begitu. Jadi jabatan itu bukan segala-galanya. Kita mau membuat Indonesia, mau berbakti kepada Indonesia tidak harus dengan menjabat seperti itu, Mas. Tapi ini adalah lurus benar. Ke depan Indonesia ini adalah semakin apa istilahnya benar dengan segala perubahan atau dinamika ekonomi global yang semakin complicated seperti itu. Jadi tantangan-tantangan itu yang ada harus disiapkan secara dini, bagaimana kita akan tetap survive, tetap juga mempunyai suatu apa istilahnya ke pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sustainable gitu, Mas. Kan kita lihat yang era Soeharto itu kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 10% waktu itu. Nah, dari era Soeharto sampai sekarang malah kita stuck di 5%. Nggak ada suatu perubahan yang signifikan. Sebenarnya ada apa? Ini harusnya dicari kesalahan-kesalahan di situ, something wrong-nya di mana, tentunya disitulah institusional, governance dan struktural dan sebagainya itu harus diperbaiki secara gradual dan radikal. Inilah peran ekonom baik yang di dalam maupun luar pemerintahan untuk bisa memberikan masukan, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus dilakukan, jangan sampai salah urus karena ujung-ujungnya nanti seperti kata Anda ya, masyarakat yang dirugikan. Terima kasih Prof. Rahma Gahmi, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, Prof. Saudara jangan beranjak, Kompas Bisnis masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, Bank Indonesia rencananya akan meluncurkan Payment ID di Agustus. Sistem ini akan mencatat seluruh transaksi keuangan masyarakat yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Agustus mendatang, pemerintah akan semakin ketat mengawasi transaksi keuangan masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh sistem Payment ID oleh Bank Indonesia. Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Payment ID memungkinkan untuk memantau seluruh transaksi keuangan masyarakat, mulai dari perbankan hingga dompet digital. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSP Bank Indonesia, Dudi Darmawan, bilang Payment ID akan berupa kode unik kombinasi kode huruf dan angka. Nantinya Payment ID ini bisa menjadi parameter bagi perbankan untuk pemberian kredit hingga kualifikasi penerima bantuan sosial pemerintah. Daftar, taruhlah yang daftar itu ada 1 juta orang Banyuwangi. Nah, 1 juta ini dikirim ke Bank Indonesia untuk di-generate yang namanya ID-nya. Kan dari Payment ID itu dari NK-nya itu kita generate Payment ID-nya. Dari Payment ID itu baru kita akan gali transaksi dari beberapa bank yang ada di Indonesia gitu. Untuk sementara kan baru 4 bank kan, Mandiri, BRI, BSI, dan BNI. Nah, nanti akan ketahuan, oh ini minimal pasti ada di BNI, minimal pasti ada di situ. Sehingga akan ketahuan satu orang ini bisa ada di tempat rekening, macam-macam. Pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya bilang Payment ID merupakan terobosan yang baik. Namun terkait keamanan data, sebaiknya pemerintah menerapkan dulu di lingkungan pemerintahan. Dari langkah tersebut, hasilnya dievaluasi dan dipastikan aman untuk diterapkan di masyarakat. Tak hanya itu, dengan Payment ID, Alphonse berharap ke depan pemerintah juga bisa mempergunakannya untuk melacak korupsi. Supaya bisa diterima oleh masyarakat, ini harusnya jangan tebang pilih. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya Payment ID ini kan bisa ketahuan trace pengeluaran pendapatan orang, pengeluaran orang, ya kan? Lalu bisa kelihatan kan, oh kamu income-nya 10 juta gitu per bulan, pengeluarannya bisa 20 juta. Nah itu bisa kelacak. Jadi hal ini bisa, sebenarnya saya bilang pemerintah terapkan dulu. Satu, BI terapkan dulu ke karyawannya, lihatin bagaimana masalahnya. Lalu kalau udah berjalan dengan baik, terapkan ke pejabat-pejabat pemerintah. Ya kan, lihat semua Payment ID jalan nggak? Lihat nicknya, belanjanya berapa, income-nya berapa. Lalu mereka ngakalinya gimana? Kalau misalnya tidak mau di-trace dia pakai nicknya siapa, atau dia pinjam nick, atau
karena nik banyak yang bocor dia pakai. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipelajari dulu oleh Bank Indonesia. Lalu seperti apa kesiapan pemerintah untuk memastikan keamanan data masyarakat saat Payment ID diluncurkan? Remonang Nenggolan, Nanda Aprilia, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Polda Metro Jaya memeriksa 3 saksi terkait laporan Jokowi soal pencemaran nama baik dan penghasutan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polisi memeriksa 3 orang saksi terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin siang. Ketiga saksi yang diperiksa adalah aktivis Yulia Widianingsih dan Rahmat Himran, serta seorang YouTuber bernama Sunarto. Salah satu orang saksi, Yulia, mempertanyakan alasan dirinya diperiksa sebagai saksi tanpa panggilan klarifikasi sebelumnya. Ketiganya diperiksa untuk mendalami dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan penghasutan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Saya dipanggil sebagai saksi pertama bagi teman-teman seperjuangan saya, 12 orang terlapor. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bahwa saya langsung dipanggil sebagai saksi sementara saya tidak pernah diundang sebagai warga negara untuk klarifikasi. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kian memanas bak bola liar. Meski proses hukum tengah bergulir, namun aksi saling tuding antar tokoh tak terhindarkan. Salah satu tudingan keras yang mencuat adalah adanya tokoh besar di balik ramainya narasi ijazah palsu Jokowi. Tudingan itu secara tegas dibantah oleh penasihat hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin. Ia bahkan menantang Jokowi agar menyebut siapa nama tokoh besar yang dimaksud. Tidak perlu mengedarkan fitnah, ada orang besar di balik perjuangan kawan-kawan yang hari ini ingin mengungkap kasus ijazah palsu. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi turut merespons polemik ijazah Jokowi. Arianto menilai tudingan ijazah palsu Jokowi bukan kasus biasa, melainkan bernuansa politik. Ia mendorong kasus ini agar segera disidangkan agar tak memicu polarisasi lebih dalam. Sejak mula dulu saya mengira kasus ini memang bukan kasus sekedar pidana murni, ya, tetapi merupakan kasus politik, ya, sengketa antara kelompok besar yang antipati kepada Pak Jokowi melawan kelompok besar yang simpatik dengan Pak Jokowi. Tapi setidaknya apabila ijazah palsu itu sudah bisa disidangkan, maka akan melerai sedikit mengenai perpecahan antara pro dan anti Pak Jokowi. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membenarkan ada tokoh besar di balik kasus tudingan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Saat ditanya siapa, Jokowi menjawab jika hal itu sudah diketahui banyak pihak. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Proses hukum kasus ijazah Jokowi kini tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Senin siang, polisi memeriksa 3 orang saksi, yakni aktivis Yulia Widianingsih dan Rahmat Himran, serta seorang YouTuber bernama Sunarto. Ketiganya diperiksa untuk didalami terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tim Liputan,
Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Dua pengemudi mobil terlibat cekcok saat antre di salah satu SPBU di Jember, Jawa Timur. Salah satu pengemudi sempat menganiaya korban. Perkelahian antar dua pengemudi mobil ini dipicu salah paham saat antre isi BBM. Salah satu pengemudi tidak terima ditegur agar segera maju saat antre mengisi BBM hingga keduanya terlibat cekcok dan perkelahian. Usai dilerai, keduanya kembali ke antrean dan mengisi BBM. Pengemudi mobil Avanza hitam ditegur oleh pengemudi dan mengikuti, disuruh maju. Mungkin bahasanya kurang enak karena mungkin sama-sama lelah antri atau kecapean saat itu juga cuaca panas, emosi. Pengemudi mobil Avanza hitam memukul pengemudi mobil Grand Max pakai potongan besi kecil, namun tidak kena ditangkis. Nah, setelah pemukulan tersebut, mereka berdua saling berdamai, tidak mau melanjutkan masalah ini. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan dari mancanegara. Salah satunya adalah kereta penumpang di Jerman anjlok. Insiden ini menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 50 orang lainnya. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Kita ke berita dari mancanegara, saudara. Kereta penumpang di Jerman anjlok. Insiden ini menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 50 orang. Kereta penumpang ini anjlok pada Minggu waktu setempat. Kereta ketika melintas di area hutan dan berbukit. Kondisi ini membuat proses pemindahan badan kereta cukup sulit. Dari 100 penumpang, 3 diantaranya meninggal dunia. Sementara 25 orang lainnya kini dalam kondisi kritis dan 25 orang lagi mengalami cedera ringan. Penyebab anjloknya kereta masih dalam penyelidikan polisi. Diduga kereta anjlok akibat curah hujan lebat yang memicu pergeseran tanah. Masih dari mancanegara, saudara, seorang pria bersenjata menembak 5 orang di sebuah pasar makanan segar di ibu kota Thailand yang kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Kelima orang yang ditembak pelaku tewas, saudara. Korban termasuk petugas keamanan di pasar Ortorkor di distrik Chatuchak, Bangkok. Polisi sedang menyelidiki detail tentang tersangka termasuk motivasinya menembaki orang di pasar yang populer di kalangan wisatawan Thailand dan juga mancanegara. Polisi mengumpulkan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan Thailand dan Kamboja telah sepakat menerapkan gencatan senjata mulai Senin tengah malam waktu setempat. Kesepakatan ini disampaikan setelah pertemuan di Putrajaya, Pusat Administrasi Malaysia. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Kamboja dan Perdana Menteri sementara Thailand, Perdana Menteri Malaysia memaparkan langkah demi langkah proses penurunan ketegangan termasuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Kedua negara sepakat untuk gencatan senjata tanpa syarat yang mulai berlaku pada 28 Juli 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Langkah ini disebut sebagai awal penting untuk mengembalikan keamanan dan kedamaian. Sebagai ketua ASEAN saat ini, Malaysia siap memimpin tim pemantau untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata. Kedua pihak juga sepakat melanjutkan komunikasi langsung antara Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan masing-masing negara. Informasi dari Malaysia tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa.